Ya, sampai saat ini masih di tengah kehebohan ya terhadap Gus Miftah yang pada waktu itu dianggap menghina seorang pedagang ya. Dan sampai hal itu dijadikan parodi oleh Andre dan kawan-kawan dalam suatu acara bersama Wendy dan juga Aden gitu ya. Dan for your information bahwa Gus Miftah itu adalah satu dari sekian banyak Kiai NU yang memang dia berdakwah itu dengan menggunakan canda gurau gitu ya. Tapi memang kelemahannya itu terkadang canda guraunya itu sering kebablasan gitu malah jadi mengarah pada suatu penghinaan gitu ya. Sebenarnya yang terjadi pada Gus Miftah ini. Sebenarnya buat gue sih itu karena kapasitas dia sebagai utusan presiden ya bidang kerukunan antar umat beragama gitu ya. Jadi apapun itu pasti bakal disorot oleh netizen terutama. Padahal sebetulnya itu bukan kali pertama juga dia melontarkan ocehan-ocehan seperti demikian gitu ya. Pada waktu satu ceramahnya dia pernah sampai melemparkan tongkatnya gitu kan ya. Dan perkataan-perkataannya kadang sering kebablasan juga gitu ya. Dan kalau yang gue lihat itu memang Gus Miftah itu lebih menyasar ya wong cilik lah gitu ya. Wong cilik terbiasa dengan wong cilik gitu ya. Dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh wong cilik juga. Tapi di sini ya oke, mungkin kita bakal berpikir idealis ya, harusnya jangan kayak gitu. Harusnya apalagi seorang kiai harus dan segala macam gitu ya. Ya memang itu betul, emang udah gak usah dipikirin lagi, emang itu betul, itu bener banget gitu pemikiran itu gitu. Hanya yang harus kita lihat juga apakah kalau seorang Gus Miftah aja bisa dihakimi sebesar itu dalam tanda kutip ya oleh netizen ya. Nah, sebetulnya banyak yang jauh lebih dari itu gitu. Terus kemana aja para netizen gitu kalau gue ya. Kemana aja para netizen yang ucapannya bahkan tindakannya jauh lebih kasar dari itu, pada kemana aja gitu ya. Kenapa harus tertuju kepada Gus Miftah yang ya yang harusnya dia memang sering dengan wong cilik dan juga dia itu salah satu kiai NU yang bagaimana NU itu salah satu metode dakwahnya adalah eh, canda gurau, ngelawak dan segala macam seperti itu. Ya pada akhirnya memang Gus Miftah sendiri dengan kesadarannya dia meminta maaf, bahkan dia mengundurkan diri dari jadi utusan khusus presiden, dan Presiden Prabowo pun menerima pengunduran diri itu yang menghargai keputusan Gus Miftah dan menganggapnya sebagai seorang ksatria. Yang lebih lagi adalah jarang katanya orang Indonesia mengakui bersalah, dan Gus Miftah itu menunjukkan bahwa mengakui dia bersalah gitu kan. Nah itu yang susah gitu kan. Gue sih menyosor di sisi lainnya bahwa kenapa kita tuh sudah berekspektasi kepada seorang pemuka agama, entah itu kayak entah itu ustadz, dia harus bertindak sempurna tanpa kesalahan gitu. Uh, Contoh misalkan Gus Muwafik dulu ketika melontarkan sebuah sejarah Rasulullah SAW yang memang dia dengan bahasa apa adanya, akhirnya digugat juga. Padahal salah pun enggak gitu kan ya. Nah, termasuk dalam Gus Miftah ini sendiri, kenapa kita berekspektasi Gus Miftah tidak boleh salah sedikit pun. Dan dari cuplikan dakwahnya itu yang nyeleneh itu kan hanya sedikit dari sekian banyak yang bahkan mungkin lebih banyak pasti lah, lebih banyak manfaat daripada mudorotnya gitu ya. Ya di sisi lain juga siapa sih yang mau berceramah ke klub-klub malam, ya cuma dia gitu kan. Gue di sini bukanlah membela, gue bukan memihak netizen ya, tapi gue memberikan sudut pandang yang baru gitu kan ya, karena gue pun mengalami hal itu meskipun gue bukan ustadz, bukan apalagi kiai, jauh ya. Ekspektasi masyarakat terhadap muka agama itu luar biasa gedenya gitu, bahkan kasarnya itu melebihi nabi gitu kan. Nabi aja ada salahnya gitu kan kasarnya ya, tapi ini gue bilang ini seorang kiai, seorang ustadz itu gak boleh ada salahnya sama sekali, bahkan ada yang lebih konyol lagi gitu kan. Oh gue mah gak apa-apa, gue tuh bukan ustadz, gue bukan apa, nah dia ustadz kenapa kayak gitu ya, itu lebih konyol lagi gue bilang. Ya memang ini jadi pembelajaran bersama, betul pembelajaran bersama, gak usah lagi diomongin, ini adalah pembelajaran bersama buat kita untuk uh, menjaga lisan, apalagi kepada orang yang mohon maaf di bawah kita gitu ya. Dan hikmahnya kan Pak Sun Haji sendiri diangkat jadi anggota kehormatan, dia sekarang punya modal usaha yang luar biasa. Ya, di sisi lain juga mungkin ini cara Tuhan mengangkat derajatnya dia meskipun harus sakit terlebih dahulu. Ada rencana lain dari Tuhan. Nah, soal rencana Tuhan itu kan kita nggak bisa itu sama sekali. Oke. Nah,
Untuk kalian para netizen, oke sudah. Dia sudah mengundurkan diri, dia sudah meminta maaf. Bagaimanapun dia seorang ulama, patutlah kita lebih hargai bagaimana upayanya dia dalam uh, tidak memperkeruh keadaan ini, bahkan meredakan situasi kayak gini. Oke, segitu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.